Cepat pakai bajumu, Mas. Keburu nanti adikku pulang, bisik Clara. Suaranya tercekat antara hasrat dan ketakutan. Tenang saja, Mbak. Lili belum memberi kabar. Artinya dia masih lama. Ayo, sekali lagi, jawab Danang, suami Lili, dengan nada manja yang menguji batas. Di balik pintu sebuah rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, tersembunyi rahasia kelam yang mengancam kehancuran sebuah keluarga. Kisah ini bukan tentang cinta, melainkan tentang pengkhianatan yang bersembunyi di balik senyum, dan konsekuensi yang tak terhindarkan. Kisah itu bermula 2 tahun lalu, sejak suami Clara meninggal. Clara menjalani hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dulu, rumah besar milik keluarga suaminya adalah tempat ia menanam kenangan suka dan duka bersama mendiang suaminya, Arya. Tapi setelah Arya pergi, perlahan-lahan rumah itu bukan lagi tempat yang nyaman. Hubungan dengan mertua dan ipar-iparnya memburuk, bukan karena pertengkaran besar, tapi karena sikap yang berubah dingin, canggung, dan penuh jarak. Clara bertahan selama beberapa bulan, tapi akhirnya memilih pergi. Ia memutuskan untuk tinggal bersama adiknya, Lili, yang baru saja menikah dengan pria bernama Danang. Lili menyambut Clara dengan tangan terbuka. Mereka memang saudara kandung yang dekat sejak kecil, dan Lili tahu benar perjuangan kakaknya dalam membangun rumah tangga yang akhirnya harus berakhir karena maut. Tanpa banyak tanya, ia menawarkan satu kamar kecil di rumah barunya untuk Clara tempati. Rumah Lili tidak besar, tapi bersih dan rapi. Suasana rumah itu masih dipenuhi aura pengantin baru, hiasan-hiasan sederhana, foto-foto pernikahan yang digantung di dinding, dan wangi harum dari pengharum ruangan yang berganti setiap minggu. Clara merasa canggung di awal, takut keberadaannya mengganggu kehidupan rumah tangga mereka. Namun, Lili selalu menenangkan, mengatakan bahwa rumah itu adalah rumah mereka bersama. Sehari-hari, Clara mengisi waktunya dengan membantu pekerjaan rumah. Ia membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan merawat taman kecil di belakang rumah. Bagi Clara, rutinitas itu seperti terapi. Ia merasa tenang saat tangannya sibuk. Pikirannya tidak mudah pergi ke masa lalu. Ia juga tak ingin tinggal diam, merasa berhutang karena telah diberi tempat tinggal tanpa diminta kontribusi apapun. Lili bekerja di sebuah bank swasta, berangkat pagi dan pulang sore. Setiap pagi, Clara menyiapkan sarapan untuk mereka bertiga, memastikan Lili berangkat kerja dengan perut terisi dan senyum yang terukir. Danang, suami Lili, bekerja sebagai trader saham dan forex. Ia sering berada di rumah, duduk berjam-jam di depan komputer dengan layar-layar penuh grafik naik turun. Sesekali suara klik mouse dan gumaman kecilnya terdengar dari ruang kerja yang ia sulap dari kamar kosong di lantai 2. Hubungan Clara dan Danang cukup canggung di awal. Mungkin karena mereka belum saling mengenal terlalu dalam, tapi perlahan, interaksi mereka mulai cair. Clara tidak banyak bicara dan Danang pun bukan tipe yang cerewet. Mereka saling menghargai ruang masing-masing. Danang sering memuji masakan Clara, walau hanya dengan kata sederhana, "Enak, Mbak." Bagi Clara, itu cukup untuk membuatnya merasa dihargai. Clara jarang keluar rumah. Kadang hanya ke warung dekat kompleks atau pasar tradisional setiap akhir pekan. Ia tidak punya banyak teman sejak pindah ke kota tempat Lili tinggal. Tapi ia tidak mengeluh. Rumah kecil itu terasa cukup aman dan damai baginya. Sesekali ia duduk di teras sore hari sambil menyeduh teh hangat menatap langit yang perlahan berubah warna. Hatinya masih sering merasa sepi, tapi tidak lagi sesakit dulu. Meski hidupnya kini jauh dari apa yang dulu ia miliki bersama Arya, Clara mencoba menerima keadaan. Ia tahu hidup terus berjalan. Ia tidak tahu sampai kapan akan tinggal bersama Lili. Tapi untuk saat ini, inilah rumahnya. Sebuah ruang kecil yang penuh kehangatan. Tempat ia bisa bernapas, sembuh, dan mungkin pelan-pelan memulai kembali. Malam hari menjadi waktu paling sunyi bagi Clara, sekaligus yang paling berat. Di siang hari, ia bisa mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan rumah atau sekadar merapikan taman kecil di belakang. Tapi ketika malam tiba dan rumah mulai senyap, suara-suara yang seharusnya tak ingin ia dengar justru seringkali hadir begitu nyata. Kamar Clara bersebelahan langsung dengan kamar Lili dan Danang.
Meski dinding rumah itu cukup tebal, suara dari kamar mereka kadang tetap terdengar, terutama jika malam sedang hening. Bukan suara percakapan, bukan pula pertengkaran, melainkan suara rintihan pelan dan ritme ranjang yang bergetar lembut. Bagi orang lain, mungkin suara itu hanya dianggap sebagai bagian dari kehidupan pasangan muda yang sedang menikmati masa-masa awal pernikahan. Tapi bagi Clara, suara itu menjadi gema dari kenangan yang tak bisa ia padamkan. Awalnya, ia berusaha memejamkan mata dan memalingkan wajah ke dinding, pura-pura tidak mendengar. Tapi malam demi malam, suara itu kembali, seperti gelombang yang datang tanpa permisi. Clara tak pernah marah. Ia tak bisa menyalahkan adiknya. Ia tahu Lily dan Danang berhak atas kebahagiaan mereka. Tapi di balik senyumnya yang tenang di siang hari, ada luka lama yang kembali menganga saat malam tiba. Setiap kali suara itu datang, Clara merasa seperti ditarik mundur ke masa ketika Arya masih ada. Masa ketika mereka tinggal di rumah kecil di ujung kota saat malam adalah waktu mereka berbagi cerita, tawa, dan sentuhan yang lembut. Ia masih ingat jelas bagaimana tangan Arya selalu hangat, bagaimana bisikan-bisikannya menenangkan, dan bagaimana tubuh mereka saling mencari satu sama lain dalam gelap. Semua kenangan itu kembali begitu hidup, bukan untuk menyakiti, tapi justru mengingatkan Clara betapa dalamnya cinta yang pernah ia miliki. Di suatu malam, Clara terjaga lebih lama dari biasanya. Hujan turun pelan, membasahi genting dan rumputan di luar jendela. Dari balik selimutnya, ia mendengar rintihan lembut Lily, samar tapi tak terbantahkan. Dada Clara terasa sesak. Dia tidak menangis, tapi air matanya jatuh begitu saja. Bukan karena iri, bukan pula karena marah. Dia hanya merasa hampa. Dia memejamkan mata, mencoba membayangkan wajah Arya dengan bantuan mentimun yang diambilnya dari dapur. Betapa senyumnya dulu bisa menenangkan badai dalam hati. Betapa pelukannya pernah menjadi tempat paling aman di dunia. Ia bertanya dalam hati, apakah rasa kehilangan ini akan terus seperti ini selamanya? Apakah ia akan bisa merasa utuh lagi, mencintai lagi, atau setidaknya merasa dicintai? Atau mungkin harus memakai mentimun terus? Clara tahu hidup harus terus berjalan. Ia tahu Lily bahagia dan ia tulus ikut bahagia. Tapi malam selalu jujur dan kesunyian selalu menghadirkan hal-hal yang tidak terucap. Dalam gelap, Clara berbicara kepada Arya dalam hati tentang rasa rindu, tentang kekosongan yang masih ada, dan tentang suara dari kamar sebelah yang bukan sekadar suara, tapi gema dari cinta yang pernah ia miliki dan kini hanya bisa ia kenang. Hari-hari berjalan, tanpa Clara sadari, Danang semakin sering terlibat dalam percakapan ringan. Awalnya, hal-hal sederhana seperti komentar soal masakan atau berita ekonomi yang ia lihat di televisi. Tapi lama-lama, percakapan itu menjadi lebih akrab, lebih santai, dan kadang terasa agak terlalu dekat. Suatu pagi, saat Lily sudah berangkat ke kantor, Clara tengah menyapu ruang tamu ketika Danang muncul dari dapur dengan secangkir kopi. "Mbak," sapanya sambil duduk di sofa. "Masakan semalam enak banget. Kalau tiap hari makan kayak gitu, bisa-bisa saya nggak pesan makan dari luar." Clara tersenyum tipis, tetap menyapu tanpa menoleh. Sudah biasa masak. Dulu juga Arya suka makanan yang sederhana. Danang menyandarkan punggungnya, memandangi Clara dengan mata setengah mengantuk. "Kadang saya mikir, wanita itu kalau sudah berpengalaman, cara mengurus rumah tangganya beda. Lebih tenang, lebih mengerti kebutuhan laki-laki." Clara menghentikan sapuannya sesaat, tapi cepat kembali bergerak. "Jangan asal nilai gitu, Mas. Semua perempuan punya caranya sendiri." Danang tertawa kecil. "Iya sih, tapi tetap saja, Mbak Clara itu kelihatan beda. Mungkin karena sudah pernah punya suami." Clara menoleh sekilas. "Saya janda, Mas. Itu bukan sesuatu yang perlu terus diingatkan." "Justru karena itu," jawab Danang cepat. "Saya kagum. Sudah pernah merasakan cinta, lalu kehilangan, tapi masih bisa kuat. Banyak laki-laki takut sama janda. Saya malah penasaran, apa janda bisa jatuh cinta lagi?" Clara menahan napas sejenak. Ada nada iseng dalam suara Danang,
tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak langsung menjawab. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka makin sering. Danang kadang duduk di dapur saat Clara memasak, mengobrol, sambil memperhatikan setiap gerakannya. Sesekali, ia melemparkan candaan yang membuat Clara salah tingkah, tapi ia selalu menanggapi dengan menjaga jarak. Suatu sore, saat Lily lembur di kantor, Clara sedang melipat pakaian di ruang tamu. Danang baru keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, dan hanya pakai handuk. "Aduh, airnya dingin banget tadi," katanya sambil berjalan ke arah Clara. "Biasanya sore memang gitu, Mas, air torennya belum panas," jawab Clara datar. Matanya tertuju pada sesuatu yang menonjol besar di balik handuk Danang. Tanpa sengaja, handuk Danang jatuh ke lantai. Ia membungkuk, memungutnya dengan santai, memperlihatkan punggungnya yang berotot dan dada yang kokoh. Dan, yang paling bikin Clara penasaran, itu sesuatu yang ada di balik handuk itu. Clara pura-pura tak melihat, tapi pipinya memanas. Ia tetap menunduk, fokus pada baju di tangannya, namun hatinya berdetak tak karuan. "Maaf ya, Mbak, ganggu pemandangannya." Danang menyeringai kecil. Clara menghela napas pelan, masih menunduk. Sudah biasa lihat pemandangan itu. Arya juga suka main lepas handuk begitu. Danang tertawa. "Wah, berarti saya nggak istimewa dong." Clara meletakkan baju yang sudah terlipat. Kali ini, ia menatap Danang, lembut namun tegas. "Mas Danang, jangan bercanda kelewatan. Saya tinggal di sini karena saya percaya kalian berdua menerima saya dengan ikhlas. Jangan bikin saya salah mikir kemana-mana. Mas kan tahu, saya janda yang sudah lama tidak disentuh." Danang terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. "Maaf, Mbak, saya cuma nyaman ngobrol sama Mbak. Kadang suka lupa batas." Clara berdiri, membawa tumpukan baju, suaranya sedikit lebih pelan. "Saya juga nyaman, Mas, tapi aku tidak mau terjadi hal yang tak diinginkan," jawab Clara. Danang tidak membalas, hanya memandangi punggung Clara yang beranjak masuk ke dalam. Hubungan mereka kembali tenang setelah itu. Tapi dalam diam ada benih yang mulai tumbuh di antara rasa hormat dan kesepian. Malam harinya, Clara terus memikirkan tentang handuk jatuh itu. Angin berhembus lembut dari celah jendela yang sedikit terbuka. Udara sejuk mengelus kulitnya. Tapi pikirannya terasa panas, penuh gejolak. Pikiran tentang Danang tak bisa ia singkirkan. Percakapan tadi sore terus terulang dalam kepalanya. Senyuman Danang, tubuhnya yang basah selepas mandi, dan kata-kata yang meski terdengar bercanda, terasa menyentuh sisi paling rapuh dalam dirinya. "Justru, karena itu saya kagum. Janda bisa jatuh cinta lagi." Kalimat itu membekas bukan karena isinya saja, tapi karena nada suara Danang yang tak sepenuhnya main-main. Clara duduk di atas ranjang, memeluk lututnya. Di luar kamar, rumah begitu sunyi. Namun, dari balik tembok itu, ia kembali mendengar suara yang sudah terlalu familiar, rintihan Lily. Tetapi, malam ini lebih panjang, lebih dalam, dan terdengar penuh hasrat. Ia menutup telinganya sejenak, tapi suara itu seperti melewati celah-celah pikirannya. Bukan sekadar suara, tapi gambaran yang menyerbu benaknya. Lily dan Danang dalam pelukan, tubuh saling menyatu, tawa lirih, bisikan manja. Semua itu memukul sisi sunyi dalam hati Clara. Ia sudah lama tidak merasakan kehangatan seperti itu. Sudah bertahun sejak tubuhnya disentuh dengan cinta. Sejak ada tangan yang memeluknya di malam hari. Ia tak bisa bohong pada dirinya sendiri. Ia merindukan kebahagiaan itu. Bukan sekadar fisik, tapi juga rasa diterima, rasa diinginkan. Clara menunduk, menyandarkan kepala di lututnya. Ia bergumam pelan, nyaris seperti doa. "Arya, aku masih setia, tapi kadang rasanya ingin menyerah. Rasanya ingin merasa hidup lagi." Ia tahu pikirannya mulai goyah. Danang bukan laki-laki asing, tapi suami dari adiknya sendiri. Tapi, kenapa semua terasa lebih rumit? Kenapa ia merasa dihargai saat Danang berbicara? Kenapa candaan Danang membuatnya merasa perempuan lagi?
Keesokan paginya, Clara mencoba bersikap biasa. Ia menyiapkan sarapan, mencuci piring, dan membersihkan meja makan. Tapi, tatapannya sering mengarah ke arah tangga, menanti suara langkah kaki Danang turun dari kamar. Saat Danang akhirnya turun, mengenakan kaos longgar dan celana pendek, Clara tak sengaja menatapnya lebih lama dari seharusnya. "Pagi, Mbak," sapa Danang sambil meregangkan tubuh. "Wangi banget, bikin lapar." "Sayur lodeh, kamu suka kan?" jawab Clara sambil cepat-cepat menunduk. Pura-pura sibuk mengaduk sendok di dalam mangkuk. Danang duduk di kursi, menyandarkan dagunya di tangan. "Saya suka apa saja yang Mbak masak." Clara tak menanggapi, tapi sudut bibirnya tertarik naik. Ia tahu kalimat itu hanya basa-basi, tapi ada sesuatu di dalamnya yang terasa hangat. Setelah sarapan, Danang menaruh piring ke wastafel. Ia mendekati Clara, berdiri cukup dekat hingga aroma tubuhnya yang baru mandi keluar pelan. "Mbak Clara." Suaranya rendah. Clara menoleh perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Terima kasih ya, sudah ada di rumah ini." Clara mengangguk pelan. "Saya yang harusnya bilang terima kasih. Sudah diterima di sini." Tatapan mereka bertemu sejenak, dan untuk sepersekian detik, ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang tak terucap, tapi terasa nyata. Tiba-tiba, Danang memeluk Clara, dan sontak saja Clara kaget. Tapi anehnya, ada perasaan tenang ketika sedang dalam pelukan Danang. Danang sangat pandai memperlakukan wanita, hingga Clara tak kuasa menolak ajakan untuk berkeringat bersama. Apalagi Clara sudah lama tak merasakan keintiman. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Clara. Danang sering berada di sisinya. Walaupun Danang itu suami adiknya, tapi Clara tak menolak. Danang itu lelaki yang pengertian dan perkasa. Di dapur saat memasak atau mencuci piring, Clara mendapati dirinya tersenyum sendiri, mengingat candaan ringan Danang. Saat Danang lewat dan menyapa dengan suara hangatnya, ada getaran aneh dalam dada yang sulit ia kendalikan. Suatu sore, saat hujan turun dan Lili belum pulang karena lembur, Clara dan Danang duduk berdua di ruang tengah. Televisi menyala menayangkan berita ekonomi, tapi tak ada dari mereka yang benar-benar menontonnya. Clara duduk dengan tangan memeluk bantal, pandangannya lurus ke depan. Danang menyesap kopinya, lalu melirik Clara dari samping. Mukanya kelihatan capek. Katanya pelan. "Enggak, cuma mikir aja," jawab Clara. "Maafin aku yang kemarin ya, Mbak," ucap Danang. "Enggak apa-apa kok, Mas." Mbak juga menikmatinya. Sekarang baru tahu alasan kenapa rintihan Lili sangat keras hampir tiap malam. "Kamu memang lelaki perkasa." Danang menurunkan cangkirnya. "Mbak kesepian, Mbak ingin lagi?" tanya Danang. Clara tersenyum tipis. "Nanti saja, Mas. Kalau aku ingin, nanti aku suruh kamu ke kamarku," jawab Clara, tanpa malu-malu lagi. "Kesepian itu bukan soal ramai atau tidaknya rumah, Mas, tapi tentang tidak ada yang benar-benar tahu isi hati kita." Danang menatapnya dalam diam. Beberapa detik berlalu, lalu ia bersandar ke sofa, menatap langit-langit. "Kalau Mbak butuh teman cerita, saya ada di sini," katanya. "Saya suka ngobrol sama Mbak. Rasanya beda, tenang, nyambung." Clara menunduk, hatinya berdebar. "Saya juga nyaman, Mas. Tapi kadang saya takut kenyamanan itu malah jadi salah." Danang terdiam, lalu ia bicara pelan. "Apanya yang salah kalau dua orang merasa saling nyaman? Kalau situasinya seperti ini, bisa jadi salah," jawab Clara cepat. Suaranya bergetar. "Mas Danang suami adik saya." Hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar. "Jadi, Mbak merasa sesuatu juga?" tanya Danang akhirnya lirih. Clara memejamkan mata. "Saya nggak mau merasa apa-apa. Tapi saya manusia, Mas. Hati saya nggak bisa selalu saya kendalikan." Danang menatap Clara dalam-dalam. "Saya juga nggak tahu sejak kapan. Tapi kehadiran Mbak di rumah ini bikin saya beda. Saya lebih tenang, lebih hangat. Bahkan kadang saya merasa Mbak lebih mengerti saya daripada Lili sendiri."
Jangan bilang gitu, bisik Clara. Lily itu perempuan yang baik. Dia adik saya. Dia istri Mas. Jangan sampai kita menyakiti dia. Danang menggenggam tangan Clara. Seketika tubuh wanita itu menegang. Tapi ia tak menarik tangannya. Maaf, saya cuma pengen bak tahu. Saya hargai Mbak. Saya kagumi Mbak. Dan saya bingung. Clara menarik napas dalam-dalam. Matanya berkaca. Saya juga bingung, Mas. Setiap malam saya dengar kalian. Dan saya bertanya dalam hati, apakah saya akan punya kebahagiaan seperti itu lagi? Apakah saya layak untuk dicintai lagi? Hari berikutnya, Danang dan Clara semakin mesra. Beberapa hari ini, mereka melakukan aktivitas berkeringat bersama ketika Lily tidak ada di rumah. Kamu kok bisa kuat begitu, Mas? Pantas saja Lily terlihat selalu ceria. Oh, rupanya dia mendapatkan gizi yang cukup darimu. Celetuk Clara sambil mencubit Danang. Mbak juga pintar banget. Lebih pintar daripada istriku. Aku jadi makin ingin lagi dan lagi. Ucap Danang sambil tersenyum. Iya, Mas. Aku juga merasakan hal yang sama. Mas Danang begitu jago. Almarhum suamiku dulu tidak ada apa-apanya dibanding Mas. Ucap Clara. Baiklah, nanti malam aku ke tempatmu ya. Sahut Danang. Jangan, Mas. Ada istrimu di rumah. Sanggah Clara khawatir nanti ketahuan. Gak apa-apa. Nanti aku alasan pergi ke tempat teman. Hehe. Jawab Danang sambil nyengir dan berlalu pergi. Waktu berlalu dan malam pun tiba. Benar saja Danang minta izin istrinya untuk pergi bersama temannya menonton bola bareng. Padahal aslinya dia belok ke tempat Clara secara diam-diam dan terjadilah hal yang diinginkan mereka berdua yang sedang dimabuk asmara tanpa peduli ada Lily di rumah. Mereka saling membahagiakan satu sama lain bahkan sampai pagi baru selesai. Mereka berdua pandai bersandiwara ketika ada Lily di rumah. Tapi ketika Lily pergi kerja mereka berubah menjadi sepasang kekasih yang haus akan dan olahraga berkeringat. 1 minggu. 2 minggu sampai berbulan-bulan hubungan mereka tak diketahui Lily. Sampai suatu ketika, Mas, aku hamil, ucap Clara. Apa? Hamil? Kok bisa? Apa kamu gak minum obat? Tanya Danang keheranan. Sudah, Mas, tapi gak tahu bisa hamil begini, sahut Clara khawatir. Kamu gugurin cepat sebelum Lily tahu, pinta Danang. Enggak mau, Mas. Katanya Mas akan tanggung jawab, ucap Clara. Gimana mau tanggung jawab? Kamu itu kakaknya istriku, ucap Danang. Ya sudah, aku pergi dari sini saja. Mas, sebelum Lily curiga, nanti Mas sering jenguk ya, ucap Clara memberikan solusi. Iya, tenang saja, sahut Danang. Waktu berlalu, anak mereka pun lahir, tapi sampai anaknya besar, Danang tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Malah ketika Clara berkunjung ke rumahnya, tanpa rumahnya ada penghuni lain. Ya, rumah itu telah dijual, dan Danang serta Lily tak tahu pindah kemana. Clara menyesal, tak tahu arah dan tujuan. Dia sadar yang diperbuatnya itu salah dan pantas mendapatkan semua ini. Dia menangis menyesal karena harus mengurusi anak tanpa ayah.